Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eko Edi Solihin. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra angkatan 2020 Unisula. Saya di sini ingin mengerjakan tugas video untuk UAS Filsafat Pendidikan. Pendidikan merupakan suatu pedoman yang wajib harus kita lakukan karena pendidikan merupakan hal yang paling mendasar dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam sebuah pemikiran pendidikan pasti yang akan kita jumpai seperti pemikiran-pemikiran dari para ahli filsafat. Seperti halnya adalah pemikiran dari seorang filsuf yang cukup terkenal di bidang pendidikan, yaitu Abu Ali Al-Husain bin Abdullah Al-Hasan bin Ali bin Sina, atau yang sering disebut dengan Ibnu Sina. Beliau merupakan salah seorang di antara ahli filsafat pendidikan yang banyak meninggalkan pengaruh pada pemikiran pendidikan serta jumlah teori-teori yang pernah beliau lontarkan. Adanya tujuan pendidikan, kurikulum, metode pembelajaran, serta peran guru dan pendidik ini menjadikan bahwa pemikiran Ibnu Sina sangat cocok apabila diterapkan pada pendidikan di Indonesia. Melihat kondisi pendidikan yang hampir sama dengan pemikiran yang diberikan oleh Ibnu Sina. Adapun pemikiran dan ide menurut Ibnu Sina meliputi yang pertama ada tujuan pendidikan, di mana tujuan pendidikan di sini lebih diarahkan kepada pengembangan seluruh potensi yang dimiliki seseorang ke arah perkembangan yang sempurna, serta lebih diupayakan untuk mempersiapkan seseorang agar bisa hidup di masyarakat secara bersamaan dengan melakukan pekerjaan yang sesuai bakat minatnya. Jadi nanti apabila diterapkan pada pendidikan di Indonesia, contohnya seperti sekolah SMK, di mana pada SMK di Indonesia siswa bisa menentukan jurusan sesuai dengan minatnya. Hanya saja bedanya di sini, kalau SMK harus mengikuti tes terlebih dahulu untuk masuk ke jurusan yang diminati. Sedangkan pada pemikiran Ibnu Sina, ini lebih diarahkan sebagai upaya yang nantinya bisa menjadikan manusia bisa bekerja di luar dengan cara bekerja sama atau secara bersama-sama dan lebih menyesuaikan dan bakat minatnya yang dimilikinya. Selanjutnya ada kurikulum. Menurut pemikiran Ibnu Sina, adanya kurikulum harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan psikologi peserta didik, atau harus bisa menyesuaikan pada saat pemberian suatu materi, karena pemikiran beliau lebih dilihat dari segi tinjauan psikologis. Misalnya, untuk usia 3-5 tahun perlu diberikan materi mengenai kebersihan, budi pekerti, dan juga kesenian. Selanjutnya pada usia 6-14 tahun, pemberian materi meliputi membaca, menghafal, pemberian materi mengenai agama, sedangkan untuk usia 14 ke atas, baru pemberian materi disesuaikan dengan bakat minat yang dimiliki. Dari sini kita bisa tahu bahwa adanya kurikulum sangatlah penting karena bisa menentukan materi yang seharusnya diberikan oleh guru sesuai dengan umur serta bakat minatnya. Setelah menentukan kurikulum baru, guru harus memikirkan metode pembelajaran yang seperti apa yang mau diterapkan pada saat pembelajaran. Hal ini juga dikemukakan oleh Ibnu Sina pada pemikirannya mengenai metode pembelajaran. Di sini ada 4 karakteristik metode yang ditawarkan oleh Ibnu Sina. Pertama, pemilihan dan penerapan metode harus disesuaikan dengan karakteristik materi pelajaran. Kedua, metode juga diterapkan dengan mempertimbangkan psikologis peserta didik termasuk pada bakat minat. Ketiga, metode ditawarkan tidaklah kaku akan tetapi dapat berubah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik. Dan yang keempat, ketepatan dalam memilih dan menerapkan metode sangat menentukan keberhasilan pembelajaran. Dan yang terakhir, dari pemikiran pendidikan menurut Ibnu Sina adalah adanya peran guru atau pendidik. Di sini menurut beliau, guru memiliki peran yang cukup penting karena menyangkut perkembangan dari peserta didik itu sendiri, di mana guru harus memiliki akal yang cerdas, beragama, cakap dalam mendidik, berpenampilan tenang, jauh dari olok-olok dan bermain di hadapan muridnya. Tidak permukanya masam, sopan, santun, dan juga bersih. Dalam pemikiran Ibnu Sina lebih menyarankan bahwa guru harus memiliki kompetensi personal, profesional, sosial, emosional, dan spiritual seperti halnya yang tertuang dalam UU nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Jadi di sini intinya peran guru selain memiliki ilmu pengetahuan yang baik juga harus memiliki kompetensi dan kecakapan yang baik pada saat mengajar. Melihat penjelasan di atas, bisa kita lihat bahwa pemikiran pendidikan yang diberikan oleh Ibnu Sina sangat efektif jika diterapkan di Indonesia, karena pemikiran-pemikiran yang diberikan masih sangat relevan dengan pendidikan yang ada di Indonesia, dan kurikulum yang diberikan oleh Ibnu Sina juga memiliki hal keunikan sendiri yang menjadikan apabila kurikulum Ibnu Sina diterapkan di Indonesia.
Banyak orang tua yang mendukung sebab materi yang diberikan disesuaikan dengan bakat minat yang dimilikinya. Sama halnya dengan metode pembelajaran yang jika dilihat metode pembelajarannya sangat relevan dan masih bisa diterapkan di Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.